Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan ulasan mengenai desain musola yang ada di Tandes. Musola ini berdiri di kawasan permukiman padat penduduk dengan luas bangunan 112 meter persegi. Bangunan ini terdapat 3 lantai, di mana lantai 1 sebagai sarana gudang, lantai 2 sebagai sarana ibadah, dan lantai 3 tidak dimanfaatkan. Kelemahan dari bangunan ini tidak memiliki sirkulasi secara optimal terhadap pencahayaan maupun pengudaraan. Bangunan ini juga memiliki akses sirkulasi yang cukup sulit dengan lebar akses kurang lebih 1 meter. Bangunan ini tidak memiliki kamar mandi dan juga sarana wudhu yang layak, sehingga nantinya pada desain akan diciptakanlah sebuah ruangan kamar mandi dan juga sarana wudhu. Kemudian di mana bangunan ini terdapat dua objek baru dan objek lama. Objek baru memiliki ketahanan yang cukup bagus, sedangkan objek lama harus dihancurkan. Karena bangunan baru dan bangunan lama memiliki elevasi yang cukup signifikan, sehingga bangunan lama nantinya akan disamakan dengan bangunan baru. Bangunan lama yang memiliki ketinggian 2 lantai ini nantinya akan dihancurkan dan akan dijadikan 3 lantai sama seperti bangunan baru. Kebutuhan akan kamar mandi dan juga tempat wudhu sangat utama, serta nantinya juga tersedianya sarana kantor. Akses menuju lokasi memiliki lebar kurang lebih 1 meter. Musola ini tidak memiliki identitas yang jelas, sehingga nantinya ada desain tulisan berupa nama musola. Terdapat fasilitas kamar mandi dan juga sarana wudhu. Kamar mandi terdapat 2 unit, yakni kamar mandi perempuan dan kamar mandi laki-laki. Di mana sebelumnya bangunannya tidak memiliki fasilitas kamar mandi dan juga wudhu yang layak, sehingga diperlukannya fasilitas tersebut. Terdapat koridor menuju sarana ibadah yang ada di lantai 1, kemudian terdapat sarana kantor atau tempat penyimpanan nantinya. Secara keseluruhan, bangunan ini memiliki motif warna yang sangat monokrom ataupun warna yang cukup pastel, memberikan arti kesucian dan kebersihan. Pada area sarana ibadah lantai 1 cukup luas dan dapat diakses oleh segala usia, terutamanya bagi lansia dan juga anak-anak. Ini cukup ideal apabila kesulitan naik ke lantai 2. Ruang ibadah lantai 1 merupakan bekas gudang yang tidak digunakan. Terdapat dinding kerawangan sebagai penghawaan udara alami. Di lantai 2 merupakan ruang ibadah yang cukup luas dengan penambahan luas dari teras yang tidak digunakan. Teras yang jarang terjangkau menjadikannya sebagai tempat yang tidak dapat dimanfaatkan. Sekarang menjadi ruang ibadah indoor. Terdapat dinding kerawangan sebagai penghawaan udara alami serta kanopi transparan sebagai pencahayaan alami dari matahari. Terdapat dinding kerawangan juga di sisi selatan sebagai tampias dari air hujan. Terdapat jendela dan juga kerawangan pada lantai 3. Di lantai 3 menjadi sarana ibadah yang layak digunakan karena fasilitas indoor. Kebersihannya akan lebih terjaga karena terdapat keran air di dalamnya. Terdapat kaca dan juga sebagian dari kanopi transparan sebagai penghawaan dan pencahayaan alami. Terdapat railing kaca sebagai aksen yang sangat elegan, memberikan kesan luas terhadap sebuah ruangan. Pemilihan warna putih sebagai identitas kesucian dan kebersihan sebuah tempat ibadah. Tangga existing yang dipertahankan dan juga identitas tulisan sebuah musola. Secara keseluruhan, bangunan ini berada di tengah-tengah permukiman padat penduduk dengan dikelilingi oleh lingkungan tetangga rumah-rumah tinggal. Memiliki akses yang cukup sulit, memiliki jarak lebar kurang lebih 1 meter.
Dengan hal tersebut, musola memerlukan penghawaan dan pencahayaan secara optimal agar tidak menjadi ruang yang cukup tertutup. Masa bangunan yang cukup besar menjadikannya dia sebagai ikon lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.